Anak Tuhan harus memiliki pendirian yang teguh, mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Nah, saudara, ini penting karena semakin hari godaan kita akan semakin besar di dalam mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu, anak Tuhan harus memiliki pendirian yang teguh sehingga kita tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Amin. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Amin. Nah, saudara, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika Elia, bangsa Israel ada di dalam penyembahan berhala yang dibawa oleh Raja Ahab dan Ratu Sabel, maka Elia digerakkan untuk Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab. Kenapa? Karena hatinya mendua. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak lagi setia kepada Tuhan Allah, dan inilah yang sering mendatangkan kesulitan bagi mereka. Sehingga Tuhan ketika bangsa Israel mulai menyembah berhala, Tuhan mendatangkan kesulitan berupa musuh-musuhnya dibangkitkan untuk menindas bangsa Israel, bangsa Filistin, bangsa Amalek, bangsa Midian, dan lain-lain sebagainya. Sehingga di dalam kisah Alkitab ini kita melihat berkali-kali bangsa Israel jatuh bangun dan berkali-kali bangsa Israel sampai dibuang mengalami kesulitan seperti itu. Bangsa Israel sudah tidak lagi menempatkan Tuhan Allahnya sebagai single authority dalam kehidupannya. Jangan saudara berpikir karena kita orang modern kita tidak akan menyembah berhala. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan, dikhawatirkan oleh Tuhan. Orang percaya memiliki kecenderungan. Kenapa Tuhan khawatir? Karena orang percaya zaman modern ini juga memiliki kecenderungan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi saya percaya hari ini kita betul-betul berhadapan dengan dua pilihan. Tidak ada yang netral. Memilih Allah atau memilih Mamon. Nah, saudara, sama dengan pasangan kita suami istri. Kita memilih dengan suami kita, dengan istri kita, atau dengan orang lain. Kalau kita mau memilih istri kita atau memilih suami kita, maka kita akan mengikuti dan hidup bersamanya dengan setia. Ya kan? Nah, Allah juga mengajarkan hal seperti itu. Jika Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ikutilah dia dengan setia. Jadi seringkali kita ada di dalam persimpangan-persimpangan ketika mamon itu harta dunia, kekayaan, atau apa saja bentuknya yang menggeser single authority yang ada di dalam hidup kita, maka kita sebetulnya sudah ada di dalam penyembahan berhala. Kita juga melakukan kesalahan yang sama seperti Raja Ahab dan bangsa Israel, karena mamon adalah bentuk berhala modern. Jadi kita sebetulnya melakukan hal yang sama, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Perlakuan kita berbeda, mencari Tuhan dan mencari mamon. Kalau saudara sedang mencari mamon, saudara pilek sedikit, masuk kerja enggak? Masuk kerja enggak kira? Saudara batuk, pilek, masuk kerja? Masuk. Kenapa? Saudara bisa jawab sendiri. Tetapi kenapa? Kalau kita sedang mencari Tuhan, pilek sedikit, batuk sedikit, kita sudah tidak ke gereja. Lalu apa akibatnya jika kita mendua hati? Nah, ini ada akibatnya juga, ya. Akibat orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Mendua hati itu sangat tidak enak. Karena kerohanian saudara dan saya juga akan murat-marit. Karena kita tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sangat tidak nyaman. Belum lagi hidup kita penuh dengan gaya sandiwara. Wow. Ya kan, kalau kita punya selingkuhan, sering bohong nggak?
Tapi kita sekali bohong, terus berbohong. Pak, kamu keluar sama siapa? Aku ke rumahnya itu temen. Ya kan? Nah, demikian juga saudara, iman dan kasih tidak bisa tinggal bersama-sama dengan ketakutan. Karena ketakutan itu adalah lambang dosa. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka percayalah dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk kekhawatiran menguasai pikiran kita. Amin. Kita bisa khawatir, tetapi bukan dikuasai oleh kekhawatiran. Khawatir itu wajar, tetapi kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka hidup kita akan mulai tidak nyaman. Khawatir dengan kesehatan kita, khawatir membesarkan anak, khawatir dengan berbagai hal. Dan saudara, ternyata kita bisa melewati segala kesulitan itu karena kita tahu, kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang akan mendorong kita untuk bisa melewati segala kesulitan yang ada. Amin. Jadi kita mulai belajar untuk meletakkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai ada sedikit pun ruang yang disisakan untuk kita dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, saudara, kehidupan rohani jauh lebih penting. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak menua hati? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saudara, tanamkan di dalam pikiran ini dan hatimu bahwa Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian isilah hatimu dengan firman Tuhan secara berkesinambungan. Saudara, mengisi hati dan pikiran itu harus berkesinambungan. Saudara, kalau kita makan berkesinambungan enggak? Berkesinambungan. Firman Tuhan juga adalah makanan rohani dan kita harus mengisinya juga dengan berkesinambungan. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak pernah sulit. Ketika saya isi hati saya dan pikiran saya dengan firman Tuhan, iman saya mau tumbuh kokoh, bahwa hidup di dalam kebenaran akan membawa berkat dan damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, ada sukacita dan damai dalam hidup kita. Walaupun kita juga masih tetap ada masalah, biarlah damai itu terus ada dalam hidup kita. Biarlah hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Karena kita bisa memelihara hidup kita. Jangan mendua hati. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat Allah yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan